Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Rosidi. Saya dari Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah. Di sini saya akan mengumpulkan video yaitu tugas UAS dari mata kuliah Akhlak. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sopan santun terhadap guru atau ulama, bagaimana semestinya. Di dalam Islam, guru itu orang yang berilmu yang benar-benar memang harus dihormati secara baik-baik. Nah, bagaimana kita menghormati itu disampaikan kebenarannya dalam Rasulullah. Jadi oleh karena itu di dalam kita menuntut ilmu itu terdapat akhlak atau adab sendiri terhadap guru, yaitu adab terhadap guru itu dijelaskan di dalam nasihat Imam Al-Ghazali dalam saya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Risalah Al-Imam Al-Ghazali. Itu artinya yaitu ada murid terhadap guru itu yaitu mendahului beruluk salam, tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri, tidak mengatakan kepada guru atau pendapat pula yang berbeda, tidak bertanya-tanya pada teman duduknya ketika guru dalam majelis. Jadi di sini adalah salah satu bagaimana cara kita adab terhadap guru. Di sini saya menjelaskan salah satu contohnya yaitu mendahului beruluk salam. Jadi ketika kita dalam menuntut ilmu, entah itu di dalam formal atau non formal, misalkan di sekolah atau di dalam madrasah diniyah, itu memang kita ketika memang ketemu guru, entah itu di sekolah atau di jalan, itu memang kita usahakan harus beruluk salam atau kita mengucapkan salam terlebih dahulu, yaitu salah satu alat kita terhadap guru atau ulama. Terus yang selanjutnya tidak banyak bicara ketika di depan guru. Nah, ini pentingnya bagaimana kita ketika misalkan ada guru yang menjelaskan atau ada guru yang menerangkan, itu memang kita harus menghormati misalkan kita tidak ribut sendiri, kita tidak melakukan kegiatan sendiri yang mengganggu dalam guru itu menjelaskan. Jadi memang kita harus benar-benar mendengarkan guru itu, seperti itu. Jadi nilai pembelajaran yang dapat kita simpulkan di sini, nilai pembelajaran di sini adalah bagaimana kita menghormati guru. Di sini kita belajar sopan santun, karena pada hakikatnya kita itu belajar dari segi dua sisi, belajar dari segi positif dan belajar dari segi negatif. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati, seperti itu. Jadi bahkan ketika kita dalam bahasa kejawen itu memang ada namanya barokah. Jadi ketika kita berakhlak baik terhadap guru, kita sopan santun terhadap guru, kita mentaatinya selagi itu memang instruksi yang baik, itu memang insya Allah kita dapat barokah tersendiri, dan insya Allah nanti jalan untuk kedepannya itu akan menjadi lebih baik, seperti itu. Untuk aspek teknologi sendiri ketika dalam pendidikan, apalagi terhadap akhlak terhadap guru, ya untuk aspek teknologi itu sendiri kita bisa melihat ini kan dalam media sosial sendiri sudah semakin maju. Mungkin ketika kita bingung mau berhadapan dengan guru bagaimana, contohnya bagaimana, itu terdapat contoh yang banyak sekali. Misalkan kita searching di Google atau misalkan kita belajar dari kitab-kitab. Nah, itu memang penting dalam hal teknologi. Jadi ketika apalagi biasanya kan terdapat tata cara menghormati guru, itu terkadang ketika kita tidak bisa melihat secara langsung, kita dapat melihat secara sosial media bagaimana tuh akhlak terhadap guru, bagaimana akhlak terhadap ulama, kan seperti itu. Mungkin ya seperti sudah saya jelaskan, caranya mendahului salam, terus
tidak menarik pakaian guru ketika berdiri, itu kan salah satu contoh. Nah itu ketika kita melihat di sosial media itu banyak sekali tata cara dalam ahlak terhadap guru, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Google, atau bisa dilihat di TikTok. Itu memang banyak sekali ketika kita melihat aspek dari segi teknologi itu sendiri. Nah makanya penting dari itu ketika teknologi ini semakin maju, itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin, jangan sampai menyalahgunakan seperti itu. Untuk inovasi tersendiri ahlak terhadap guru itu inovasi yang memang sangat baik, inovasi yang memang menjunjung tinggi bagaimana cara kita melakukan ahlak baik terhadap guru. Inovasi-inovasi itu banyak, ditunjang dari segi pembelajaran secara formal atau pembelajaran secara non formal. Mungkin pembelajaran secara formal dapat di sekolah, bangku perkuliahan. Non formal dapat kita lihat secara dalam kehidupan sehari-hari. Terus karena pada akhirnya pengalaman itu adalah guru yang terbaik, seperti itu. Banyak yang mengatakan pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi bagaimana pentingnya belajar dari sebuah pengalaman, belajar dari sebuah kehidupan itu menjadi inovasi pembelajaran kita agar mendapatkan akhlak yang lebih baik, terutama terhadap guru-guru atau ulama kita, seperti itu. Dan untuk animasi mungkin nanti dapat saya jelaskan di video selanjutnya. Nanti akan saya kirim bagaimana dari segi aspek teknologi, inovasi, terus animasi, bagaimana kita belajar terhadap guru itu memang perlu. Jadi mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab terhadap guru. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab terhadap guru. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, guru adalah seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita, seperti membaca, menulis, berhitung, mengaji, dan ilmu yang lainnya. Selain itu, guru juga mengajarkan perilaku-perilaku yang baik kepada kita. Di sekolah kita yang tercinta, teman-teman biasa memanggil dengan sebutan Ustadz dan Ustadzah. Nah, apa saja sih adab-adab yang harus kita lakukan terhadap guru? Teman-teman, adab yang pertama adalah mengucapkan salam dan bersalaman ketika berjumpa dengan guru. Ketika teman-teman berjumpa dengan guru, hendaklah teman-teman mengucapkan salam dan bersalaman. Hal ini adalah bentuk rasa hormat kita terhadap guru. Ada sebuah hadis yang menganjurkan kita untuk saling memberikan salam sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap sesama manusia. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim
nomor 54. Nah, semoga dengan mengucap salam kepada guru, Allah akan memasukkan rasa cinta dalam hati kita kepada guru. Teman-teman, agar ilmu kita berkah, kita harus cinta dan tawadu atau rendah hati kepada guru. Oleh karena itu, teman-teman belajar untuk menjaga adab tersebut. Teman-teman, adab yang kedua adalah membungkukkan badan dan mengucapkan permisi ketika melewati guru. Teman-teman, adab yang ketiga adalah tidak mendahului guru saat berjalan. Hendaklah teman-teman tidak mendahului guru saat berjalan. Akan tetapi, ketika teman-teman dalam keadaan mendesak, teman-teman diperbolehkan mendahului dengan membungkukkan badan dan mengucapkan permisi terlebih dahulu sebelum mendahului guru. Adab yang keempat adalah bermuka manis atau tersenyum. Hal ini dilakukan agar guru kita merasa senang dan bahagia. Adab yang kelima adalah bertutur kata yang lembut dan sopan. Kita tidak boleh berbicara kasar kepada guru. Adab yang keenam adalah mendoakan guru. Sebagai bentuk rasa kasih sayang dan terima kasih kita terhadap guru, hendaklah kita mendoakan guru-guru kita. Nah teman-teman, ada salah satu doa yang teman-teman bisa amalkan untuk guru-guru kita. Wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhoan-Mu yang agung, di tempat yang disenangi di sisi-Mu. Wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Teman-teman, adab yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Kita harus mengamalkan ilmu yang guru-guru kita ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, itu tadi adalah adab-adab terhadap guru yang harus kita lakukan. Semoga teman-teman semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dapat saya sampaikan penjelasan materi dari saya ala terhadap guru atau ulama. Jika ada salah saya kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.